independen, terpercaya. Waspada cuaca buruk saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu sore mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa satu unit mobil. Polisi bentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, anak berusia 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Dua 12 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih hilang. Pencarian kembali dilanjutkan pada Minggu pagi ini. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Senang sekali di hari Minggu 16 November 2025. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Brea Baratelaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting tetap kami hadirkan untuk Anda. Tidak libur kita ya Nanda ya. Dan hari ini senang banget nih Nanda karena cuaca Jakarta cerah banget. Oh, tidak hanya di Jakarta saja sebenarnya bagaimana. Cuaca tadi terpantau baik juga di Magelang ya. Magelang. Yang baru saja atau masih berlangsung sebenarnya ada acara bergengsi sekali tentunya untuk lari ya, yakni Borobudur Marathon. Bagaimana tadi saya sudah menyaksikan sejak 4:30 pagi sampai tadi juga. Ini seru sekali karena ada beberapa kategori yang diselenggarakan. Ada maraton, half marathon sampai dengan 10K. Dan suasana di sana tadi pagi dibuka dengan sejuk sekali dan itu menambah kayak sejuknya itu menembus ke layar ya. Luar biasa. Kerasa di Jakarta. Sejuk apa dingin tuh sebenarnya? Dingin kali ya. Tapi seru banget tadi kita lihat ya para pelari baik yang profesional maupun yang memang warga pada umumnya gitu ya. Happy sekali walaupun capek tapi mereka bisa finish dengan lancar gitu ya. Dan luar biasa karena 38 negara loh berpartisipasi di maraton kali ini ya. Dan jumlah pesertanya juga bertambah begitu ya tahun ini. Kalau di tahun 2024 kemarin sekitar 10.000 lebih, untuk tahun ini 16.000, jadi 11.500 peserta yang turut ikut dalam ajang Borobudur Marathon. Dan kita lihat 2026 bagaimana nih keseruannya. Oh, nambah satu kayaknya, saya ikut mungkin. Oh, saya Nanda, juga. Enggak. Saya 3 kilo aja boleh nggak? 3 kilo aja udah ngos-ngosan. Gak kuat. Tapi saudara, tentunya nanti sebelum kita ke sana, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini terkait dengan cuaca buruk, yaitu hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu sore kemarin yang mengakibatkan pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa satu mobil yang tengah melintas di Jalan Arya Putra, Tangerang Selatan, Banten. Selain mobil, pohon juga menimpa warung kelontong dan tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kata warga, kejadian dipicu akibat angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore. Kondisinya itu awal itu anginnya kencang, ya kan, udah gitu terus ada mobil lewat, ya kan, tiba-tiba pohon jatuh, ketiban itu mobil. Nah, udah gitu, ya saya sebagai pengatur lalin ya udah menyelamatkan yang para ini aja, yang pada kena musibah.
Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Diduga korsleting pada bagian mesin, sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kebakaran ini, saudara, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dalam peristiwa ini, api membakar habis mobil yang terhenti di ruas tol Jor. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam portable dibantu dengan satu unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Mat Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam kejadian ini, saudara, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol Jor. Dugaan sementara, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini, mungkin minta pertolongan atau apa, kita kurang tahu. Mungkin kondisi panik juga kali ya pengemudi ya Bang? Panik. Polisi menggerebek rumah produksi sabun cair palsu di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita sabun cair merek ternama yang telah dipalsukan dan siap dipasarkan secara online. Video amatir merekam detik-detik polisi menggerebek rumah produksi sabun cair palsu di Kota Bekasi pada malam kemarin. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari konsumen terkait adanya pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Saat dilakukan penggerebekan, sejumlah pekerja sedang melakukan aktivitas pembuatan deterjen palsu dan memasukkan pengemasan ke dalam jerigen. Polisi menetapkan seorang perempuan pemilik rumah produksi ini menjadi tersangka. Selama 4 bulan menjual sabun cair palsu dengan harga murah, omset yang didapat mencapai 1 miliar rupiah. Home industri yang sabun cair palsu yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang ada. Ini tidak ada izin-izinnya dan juga ini menjiplak merek daripada sabun cair yang sudah ada. Seperti itu. Ini home industry, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam, nanti sama